Ini amaliyah ulama Yaman yang hebat, sulit. Di kita nggak nemuin ini. Latihan jiwa kita menghubungkan diri dengan Nabi Muhammad. Ini lampu muflihun nyala, ini gardunya di Keramat Jati, di Cililitan. Jauh, cuman ada sambungan, pakai meteran tuh nyala, walaupun jauh. Begitu juga biar kata kita ini adanya di Indonesia. Begitu, jauh dari Madinah, asal demen baca sholawat, ada sambungan, bakal nyala hati, tenang pikiran, hidup, nggak mumet-mumet amat. Begitu, mengisi Allah lewat pintu Rasulullah, mau ngapain hidup? Nggak ada orang langsung panen nanem kagak, nanem dulu. Baca sholawat tuh nanem padi, nanem biji jagung, iya biar tumbuh. Baca dulu. Jadi kalau saudara begitu ya, udah bingung, kok usaha ini makin menurun, makin stres, bingung. Udah saudara harus naikinnya. Di samping sallallahu alaihi Muhammad 100 habis sholatnya itu, malam nih habis isya minimal 41 kali sholawat nariyah. Jangan putus. Kalau saudara bingung, kok proyek kagak ada yang gul, ya kagak gul. Emang lu tendang kagak? Iya gimana mau gul, lu kagak tendang. Begitu, tendang biar gul. Ini nariyah 41 begitu. Saya udah bagi amalan sholat nariyah, hadorotnya, doanya, begitu, dengan berbagai tingkatannya. Tinggal diamalin aja. Saya ini nggak pengen anak-anak majelis tuh ngalamin kesusahan hidup, maka saya bagi, saya keciri. Kalau anak-anak majelis tuh udah miring-miring usahanya, pasti nggak baca zikir, demennya kongres, kongko-kongkora beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Yaman itu tarawih itu 4 gelombang, antara masjid nggak sama. Ada tarawih isya biar gampang jam 8 gitulah, biar gampang mulainya. Ada tarawih lagi mulai jam 10, ada tarawih lagi mulai jam 12, ada tarawih itu masjid mulainya jam 2 gitu, jam 2. Ini amaliyah ulama Yaman yang hebat, sulit. Di kita nggak nemuin ini. Jadi begini maksud saya. Jadi 4 tuh. Jadi masjid ini tarawihnya jam 8, masjid ini tarawihnya jam 10, masjid ini tarawihnya jam 12, masjid ini tarawih jam 2. Itu jamaahnya habis kelar di tarawih masjid pertama, lari lagi, tarawih lagi di masjid yang kedua. Jadi bisa 80 rakaat sholat tarawihnya sampai sekarang itu kayak begitu, enggak berhenti orang Yaman begitu tarawihnya itu kayak begitu sampai sekarang. Ini udah kelar nih di masjid, dia jalan masjid sono udah memulai ini tarawih, ikut lagi yang ada tarawih itu begitu dikerjakan, ngiri baik. Saya juga pengen dapat keberkahan dari kayak begitu. Kalau kita kan gua sudah begitu, kalau kita begitu, padahal baru 2 doang nih, 2 habis 2 tuh duduk aja di depan masjid ditama sama bininya, udah tarawih, udah padahal 2 doang dia dikata udah dia. Kalau kita itu begitu saudara. Jadi kebiasaan ulama Yaman nih, kebiasaan ini yang kita nerapinnya rada repot di kita ini ya. Jadi kalau ini Ramadan buka kan pakai kurma tuh 3 butir, udah kurma tuh 3 butir, udah ini habis kurma 3 butir nih. Saat maghrib 3 rakaat, jadi qobliyah maghrib 2, maghrib 3, habis selesai maghrib nih 3 nih, kemudian sholat ba'diyah maghrib, kemudian sholat awabin, kemudian sholat tasbih begitu. Habis sholat tasbih nih rapi nih daripada tasbih nih, ada isya.
adzan isya. Habis isya tuh dia isya. Baca ratib berarti badat habis adzan isya. Ratib badat. Salat isya, qabli isya. Salat isya kemudian tarawih. Ini selesai nih tarawih nih. Pergi di masjid sebelah. Makan-makan sahur. Itu begitu. Kayak begitu. Sampai sekarang tuh. Kayak begitu. Itu kayak begitu. Itu kayak begitu. Itu kehidupannya itu. Kehidupannya. Jadi orang sebut kalau pengen ngelihat Islam kayak zaman Nabi berbicara ibadah, ya kiamat. Kalau pengen ngelihat Islam dalam bab ibadah, itu kayak begitu. Bab ibadah. Udah hobi banget dah kalau ada ibadah. Hobi banget. Kalau kita sama orang ibadah banyak nggak pernah ngiri. Enggak. Sama yang duit banyak baru kita ngiri. Nuyul gitu. Gitu. Sama yang ibadah banyak enggak. Ini parah. Parah. Begitu. Hah? Iya. Jadi kita terus ngiri sama yang ibadah banyak, sama orang. Begitu. Makanya ketika ada orang-orang sukses segala macam itu kita tanya, amaliahnya apa itu dia pada? Betapa ada ulama Mesir luar biasa suksesnya, sukses. Namanya Imam Al-Bayyumi, tukang sedekah. Suksesnya luar biasa. Orang pada bingung, nuyul kayaknya, nuyul. Ada orang nanya sama kiai itu, Amal Bayyumi, dia apa amalan sampean? Yang saya amalin nggak banyak. Saya kalau lagi malas sehari itu ya paling dapat 100.000 kali baca sholawat. Jadi kalau lagi malasnya aja 100.000 kali. Kalau sungguhnya nggak ditanya. Itu sampai kayak begitu. Kita membaca sholawat nih 100 habis sholat aja 100 doang. Hebat gua. Hebat. Menghina sama yang belum baca, menghina. Menghina. Belum ada apa-apanya. Orang di 100.000 gitu. Itu kayak begitu. 100.000. Itu sampai kayak begitu. 100.000 sudah. Tuh yang kita doa habis ngaji tuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna. Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Haddad. Itu baca salawat kalau lagi malas 25.000 sehari. La ilaha illallah 25.000. La ilaha illallah. Seharinya itu 25.000. Kita baca ratib aja 11. La ilaha illallahnya 11 aja udah malam 11 aja. 11. Begitu. Begitu. Kayak begitu, saudara. Jadi udah begitu pengen tinggi derajatnya, dari mana? Yang nggak nemu. Kalau kita pengen tinggi derajatnya, kita harus gunakan waktu kita untuk yang terbaik, yang bermanfaat. Itu kayak begitu, baca sholawat. Kita mau baru kelas latihan, habis sholat jangan tinggal baca sallallahu ala Muhammad 100. Habis sholat 5 waktu, jangan tinggal. Wis dari latihan ini berkahnya banyak. Bisa latihan dulu. Entar kalau dapat kenikmatan mau naik mau gampang. Entar. Yang penting ini dulu. Ini dulu. Tapi kalau saudara begitu ya, udah bingung. Kok usaha ini makin menurun, makin stres, bingung. Udah saudara harus naikinnya. Di samping sallallahu alaihi Muhammad 100 habis sholatnya itu malam nih habis isya minimal 41 kali sholawat nariyah. Jangan putus. Kalau saudara bingung, kok proyek kagak ada yang gul, ya kagak gul. Emang lu tendang kagak? Ya gimana mau gul, lu kagak tendang. Begitu, tendang biar gul. Ini nariyah.
41 begitu. Saya udah bagi amalan sholat nariyah hadorotnya, doanya begitu dengan berbagai tingkatannya. Tinggal diamalin aja. Saya ini nggak pengen anak-anak majelis tuh ngalamin kesusahan hidup. Maka saya bagi, saya keciri. Kalau anak-anak majelis tuh udah miring-miring usahanya pasti nggak baca zikir. Demennya kongres, kongko-kongkora beres. Kalau lo saudara begitu ya, udah bingung. Kok usaha ini makin menurun, makin stres, bingung. Udah saudara harus naikinnya di samping sallallahu alaihi Muhammad 100 habis sholatnya itu malam nih habis isya minimal 41 kali sholawat nariyah. Jangan putus. Kalau saudara bingung, kok proyek kagak ada yang gul, ya kagak gul. Emang lu tendang kagak? Iya gimana mau gul, lu kagak tendang. Begitu, tendang biar gul. Ini nariyah 41 begitu. Saya udah bagi amalan sholat nariyah hadorotnya, doanya begitu dengan berbagai tingkatannya. Tinggal diamalin aja. Saya ini nggak pengen anak-anak majelis tuh ngalamin kesusahan hidup. Maka saya bagi, saya keciri. Kalau anak-anak majelis tuh udah miring-miring usahanya pasti nggak baca zikir. Demennya kongres, kongko-kongkora beres. Demennya pasti begitu. Zikir nggak mau, salah dia. Salah dia, zikirlah, tangis ya Allah lewat pintu Rasulullah. Mau ngapain hidup? Enggak ada orang langsung panen nanem kagak, nanem dulu. Baca sholawat tuh nanem padi, nanem biji jagung, iya biar tumbuh. Baca dulu habis salam sallallahu Muhammad 100, apa-apa. Ntar berkahnya banyak. Berkah beneran, berkah hidupnya, berkah sallallahu alaihi Muhammad. Begitu doang. Latihan jiwa kita menghubungkan diri dengan Nabi Muhammad. Ini lampu muflihun nyala, ini gardunya di Keramat Jati, di Cililitan. Jauh, cuman ada sambungan, pakai meteran tuh nyala. Walaupun jauh. Begitu juga biar kata kita ini adanya di Indonesia. Begitu. Jauh dari Madinah, asal demen baca sholawat, ada sambungan, bakal nyala hati, tenang pikiran, hidup, nggak mumet-mumet amat. Begitu. Maka kita ciriin anak-anak majelis tuh. Rada oleng-oleng nih. Itu pastikan oleng pikirannya dia, begitu. Itu kayak begitu. Singkatnya, sholat taraweh ini sholat paling afdol. Paling afdol. Kita orang jangan tinggal daripada taraweh. Namun habis taraweh nih nanti witir. Witir. Kalau udah paroh kedua, witirnya kalau udah paroh kedua ditambah kunut, namanya kunutan di terakhirnya tuh sunat doa kunut sesudah witir di paroh kedua Ramadan. Ini ajalah kalau ngomongin taraweh. Nanti duha pertemuan mendatang saja, summat duha, kemudian sholat duha namanya. Segini aja, wallahu a'lam bishawab.